Halo semua, saya Adi Amburwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan DNA atau DNA damage. Topik yang akan dibahas yaitu DNA lesions, kerusakan oksidatif, alkilasi, dan bulky adducts. Bagian yang pertama yaitu DNA lesions. DNA lesions artinya perubahan struktur kimia dan fisika dari DNA yang normal. Penyebabnya yaitu beberapa atom nitrogen dan karbon dalam sistem cincin heterosiklik basa dan beberapa gugus fungsional eksosiklik, misalnya gugus keto dan amino dari basa, secara kimia cukup reaktif. Penyebab lainnya yaitu agen eksogen seperti bahan kimia dan radiasi. Perubahan kimiawi basa-basa bisa menyebabkan kehilangan pasangan basa atau perubahan pasangan basa. Misalnya A yang berubah bisa berpasangan dengan C bukannya T. Jika perubahan ini dibiarkan tetap dalam DNA, suatu mutasi akan menjadi fix atau tetap dalam DNA oleh mutagenesis langsung maupun tidak langsung. Sebagai alternatif, perubahan kimia bisa menghasilkan distorsi fisik dalam DNA yang menghalangi replikasi dan atau transkripsi, menyebabkan kematian sel. Jadi, DNA lesions bisa bersifat mutagenik atau letal. Beberapa lesions bersifat spontan dan terjadi karena reaktivitas kimia inheren dari DNA dan adanya jenis atau spesies bahan kimia reaktif yang normal dalam sel. Misalnya, basa sitosin mengalami deaminasi hidrolitik spontan menjadi urasil. Jika dibiarkan tidak diperbaiki, urasil yang dihasilkan akan membentuk pasangan basa dengan adenin pada replikasi berikutnya, yang menghasilkan mutasi titik. Mungkin ini penjelasan mengapa DNA mengandung timin, bukannya urasil. Setiap urasil yang ditemukan dalam DNA dibuang oleh enzim yang disebut urasil DNA glikosilase dan diganti dengan sitosin. 5-metilsitosin, suatu basa yang dimodifikasi, ditemukan dalam jumlah kecil dalam DNA, mengalami deaminasi menjadi timin, suatu basa yang normal. Ini lebih sulit dideteksi. Depurinasi merupakan reaksi hidrolitik spontan lainnya yang melibatkan ikatan glikosilik N antara N9 basa purin A dan G dan C1 gula deoksiribosa sehingga kehilangan basa purin dari DNA. Tulang punggung gula fosfat DNA masih utuh. Sisi apurinik atau yang kehilangan purin yang dihasilkan adalah lesion non-coding karena informasi yang disandi basa purin hilang. Depurinasi terjadi dengan kecepatan 10.000 purin yang hilang untuk setiap sel manusia per jam pada suhu 37 derajat Celcius. Walaupun kurang sering, depirimidin juga bisa terjadi. Berikutnya adalah kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif terjadi dalam kondisi normal karena adanya spesies atau jenis oksigen reaktif dalam semua sel-sel aerobik, misalnya superoksida, hidrogen peroksida, dan yang paling penting, radikal hidroksil atau OH. Radikal ini dapat menyerang DNA pada sejumlah titik, menghasilkan bermacam-macam produk oksidasi dengan sifat-sifat yang berubah. Misalnya, 8 oksoguanin, 2 oksoadenin, dan 5 formil urasil. Level ini dapat ditingkatkan dengan radikal hidroksil dari radiolisis air yang disebabkan oleh radiasi ionisasi. Berikutnya adalah alkilasi. Agen alkilasi adalah bahan kimia elektrofilik yang menambahkan gugus alkil, misalnya metil, ke bermacam-macam posisi pada asam nukleat yang berbeda
dengan metilasi yang dilakukan oleh enzim metilasi normal. Contoh yang umum adalah metil metansulfonat atau MMS dan etil nitrosurea atau NO. Contoh paling umum dari basa termetilasi adalah 7-metilguanin, 3-metiladenin, 3-metilguanin, dan O6-metilguanin. Beberapa lesion ini berpotensi letal karena mereka bisa menghalangi pembukaan DNA selama replikasi dan transkripsi. Kebanyakan juga bersifat mutagenik tidak langsung, tetapi O6-metilguanin bersifat mutagenik langsung karena dapat berpasangan dengan basatimin selama replikasi. Berikutnya adalah bulky adducts. Yang dimaksud dengan bulky adducts, bulky itu sejumlah besar, adduct itu produk-produk mutasi, jadi sejumlah besar produk-produk mutasi. Perhatikan nomor atom karbon cincin pada gambar ini. Nomor atom karbon. Dimerpirimidin siklobutan dibentuk dengan cahaya ultraviolet dari pirimidin yang berdekatan pada satu untai dengan siklisasi atau pembentukan cincin ikatan ganda C5 dan C6 atom karbon setiap basa untuk membentuk cincin siklobutan. Lihat yang di garis tebal. Pasangan basa yang hilang dengan untai yang berlawanan menyebabkan denaturasi lokal DNA menghasilkan sekumpulan lesion atau perubahan basa yang akan menghalangi replikasi dan transkripsi. Tipe lain dari dimerpirimidin, produk foto 6,4, berasal dari pembentukan ikatan antara C6 dari satu basa pirimidin dan C4 dari basa yang berdekatan. Gambar di sini memperlihatkan pembentukan produk guanin benzoapiren diol epoksida. Ketika benzoapiren karsinogen tar batubara dimetabolisasi oleh sitokrom P450 dalam hati, salah satu metabolit, suatu diol eksposida, dapat terikat secara kovalen pada gugus 2 amino dari residu guanin. Banyak agen arilasi aromatik lainnya membentuk produk kovalen dengan DNA. Aflatoksin B1 karsinogen hati juga terikat secara kovalen dengan DNA. Demikianlah pembahasan kita tentang kerusakan DNA. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.